Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Mardiansyah dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal teks pidato untuk kawan-kawan semua. Seperti apa sih teks pidato itu? Kita mulai saja. Ya, dalam materi pembahasan nanti akan ada pengertian, jenis-jenis, metode, faktor-faktor, struktur, dan contoh teks pidato. Materi pertama ini ada pengertian ya kawan-kawan. Jadi sebelum mengenal teks pidato lebih lanjut, kita juga harus tahu nih teks pidato itu apa sih sebenarnya. Jadi teks pidato itu kan terbagi menjadi dua kata ya, yaitu teks dan pidato. Teks adalah satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak, deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran yang dihasilkan dalam interaksi manusia. Ini kata Krida Laksana ya, bukan kata saya. Karena saya mah bukan siapa-siapa untuk menafsirkan suatu bahasa. Jadi teks itu bentuk ujaran dalam bentuk deretan kalimat. Itu bisa disebut sebuah teks. Nah, terus apa sih pidato itu? Pidato adalah teknik pemakaian kata-kata atau bahasa secara efektif yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih kata yang dapat mempengaruhi komunikan tersebut. Nah, itu kata Syam tahun 2006 halaman 7. Nah, selanjutnya, secara keseluruhan, teks pidato. Teks pidato bisa diartikan sebagai sebuah teks yang isinya adalah pendapat, gagasan, atau isi dari yang akan disampaikan saat berpidato. Jadi, sebuah teks dan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas ya, yaitu berpidato atau bicara depan umum. Nah, selanjutnya ada materi kedua ya kawan-kawan. Materi kedua ini adalah jenis-jenis teks pidato. Apa aja sih jenis-jenis teks pidato? Bukannya teks pidato itu cuma satu ya, yaitu pidato aja. Enggak kawan-kawan. Jadi pidato itu ada banyak jenis-jenisnya. Nah, di sini ada pertama ini ada pidato pembukaan. Pidato pembukaan itu kayak pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi misal kayak kita memulai acara gitu, pasti ada pembukaan kan. Nah, pembukaan itu disebutnya juga sebuah pidato gitu, sebuah teks pidato. Lalu ada pidato pengarahan, pimpinan atau ketua pelaksana dalam acara. Jadi, misal sebelum memulainya suatu event, biasanya ketua pelaksana itu selalu memberikan arahan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu juga sebuah pidato pengarahan. Terus ada pidato sambutan. Pidato sambutan ini biasanya kalau misalnya kita setiap upacara. Setiap upacara pasti ada pidato dari sepatah dua patah dari pembina ataupun dari kemahasiswaan gitu. Lalu ada pidato peresmian. Jadi kalau misalnya sebuah gedung atau sebuah tempat itu diresmikan, biasanya ada pidato-pidato dulu untuk membuka acaranya tersebut. Lalu ada pidato laporan, laporan kegiatan ketua OSIS kepada kesiswaan. Lalu ada pidato pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yaitu bentuk LPJ, OSIS kepada kesiswaan atas kegiatan dalam suatu periode. Jadi pidato laporan sama pidato pertanggungjawaban ini sebetulnya hampir sama ya kawan-kawan. Jadi gitu. Lalu ada materi ketiga. Materi ketiga ini adalah metode. Metode dalam teks berpidato. Nah, jadi metode dalam pidato ini nggak cuma satu gitu ya, nggak cuma yang kita harus ada di luar kepala jadi kita langsung menjelaskan gitu aja, enggak. Tapi di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama itu metode menghafal yang tadi saya bilang. Metode yang kita sudah hafal, sudah di luar kepala gitu, udah benar-benar inget gitu, apa yang harus kita sampaikan gitu. Terus, biasanya menghafal ini, jarang ya, jarang ada yang menggunakan karena, tidak tidak murni 100% bakalan tersampaikan semua kalau dalam metode menghafal ini. Lalu ada metode naskah. Metode naskah ini
dia dibaca gitu. Kayak misalnya Jokowi kalau misalnya dalam berpidato biasanya dia sudah menyiapkan naskah. Lalu ada serta-merta mengandalkan wawasan dan pengalaman. Misalnya tuh kayak yang di depan itu yang biasa upacara itu tuh biasanya langsung serta-merta gitu aja si pembina atau si kesiswaan itu dia langsung menyampaikan apa yang harus disampaikan untuk siswa-siswa supaya lebih semangat atau supaya lebih disiplin gitu ke depannya. Lalu ada tanpa persiapan naskah, ekstemporan, hanya membuat catatan kecil. Catatan-catatan kecil tuh kayak yang buat apa ya, yang buat khutbah gitu. Itu yang biasanya yang cuma dicatat itu sebuah ayat atau sebuah kutipan-kutipan yang membuat nanti daya ingatnya itu jadi lebih tangkap gitu. Jadi dia tahu apa yang harus dipaparkan selanjutnya, dia udah tahu gitu. Oke, selanjutnya dalam materi keempat, yaitu faktor-faktor dalam teks pidato. Yang pertama ini ada faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan ini dibagi menjadi 4, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan, sendi, nada, durasi yang sesuai. Pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, yang pertama ini ketepatan ucapan. Jadi, ucapannya itu kayak fonem atau fonetik yang kita ucapkan. Kayak A, kita harus ucap A, dan B, kita ucap B gitu. Jangan gak jelas gitu ngomongnya. Terus ada penempatan tekanan, sendi nada, durasi yang sesuai. Kalau misalnya kita sedang berpidato hal yang bertajuk semangat, jadi kita juga harus terbawa semangat gitu dengan menekan kata-katanya. Jadi enggak yang malahnya harusnya ini pidato untuk menyemangati, tapi malah kita lemes, jadinya sedih gitu. Terus ada pilihan kata, diksi. Pilihan kata diksi ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi dalam pidato ini harus memperhatikan diksi-diksinya. Kalian harus punya wawasan dalam seni, dalam retorika gitu, dalam berbicara. Kalian harus punya kata-kata yang tidak sedikit. Jadi untuk kalian menempatkan kata-kata tersebut itu menjadi sangat efektif, itu sangat diperlukan dalam teks pidato. Yaitu selanjutnya adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Jadi jangan membicarakan bisnis di depan siswa karena siswa belum mengerti tentang apa itu saham dan bagaimana cara mengelola saham. Nah, itu juga harus memperhatikan ketepatan sasaran pembicaraan. Kalau misalnya kita berbicara di depan siswa, kita harus menyemangati mereka, mensupport mereka dan memberikan hal-hal supaya mereka itu termotivasi itu untuk siswa gitu. Jangan malah melenceng gitu. Itu kita juga harus memperhatikan audiens lah. Lalu ada faktor non kebahasaan. Yang pertama sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua pandangan pada lawan bicara, yang ketiga ada kesedihan menghargai pendapat orang lain, yang keempat gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kelima kenyaringan suara, keenam kelancaran dalam berbicara, ketujuh relevansi penalaran, delapan penguasaan topik. Nah, jadi yang pertama itu sikap yang wajar, jangan kita terlihat tegang gitu. Kalau misalnya kita mau berpidato, kita mau berbicara di depan halayak umum, kita juga harus melihat kapasitas kita. Tapi kita juga harus berpikir positif supaya kita itu tetap tenang. Jadi nggak terlalu terbawa suasana, kitanya nggak terlalu gugup. Itu juga perlu diperhatikan ya. Yang kedua ini pandangan pada lawan bicara. Jangan mentang-mentang kita menggunakan metode naskah, kita benar-benar hanya memperhatikan pandangan kita terhadap naskah. Tapi kita juga perlu menyapa audiens. Kita perlu melihat audiens. Apakah audiens memperhatikan kita atau tidak? Jadi itu perlu diperhatikan. Yang ketiga ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Jadi uh, adil itu nggak ada. Adil itu nggak ada. Keadilan itu nggak ada. Karena gimana ya? Kalau misalnya adil, adil menurut kamu ataupun adil menurut aku itu nggak ada ya, nggak ada yang benar-benar mutlak. Karena kebenaran juga nggak ada yang mutlak.
Jadi gitu, kita jangan menutup diri untuk menerima pendapat, untuk menerima kritik dari teman-teman, dari kawan-kawan yang lain, ataupun dari orang lain. Gitu. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Jangan kita terbawa suasana pribadi, misalnya kita di jalan kena musibah, kita kesal gitu, kita emosi dan kita malah berpidato jadi terbawa emosi gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai nantinya kita kelihatan marah pas kita lagi pidato. Itu berpengaruh terhadap reputasi kalian. Yang kelima, ada penyaringan suara. Suara kalian juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya audiensnya banyak, berarti kalian perlu energi lebih untuk mengeluarkan suara-suara yang ada di dalam tenggorokan kalian, yang ada di dalam paru-paru kalian. Biasanya orang-orang berpidato itu menggunakan suara perut dicampur dengan suara tenggorokan. Jadi ada dominasi dari suara perutnya. Supaya apa? Supaya lantang suaranya. Terus ada kelancaran dalam berbicara. Nah, ini kalian juga harus paham ya, bagaimana sih caranya berbicara itu. Karena bicara itu ada seninya kawan-kawan. Jadi nggak sembarangan kita bicara asal bicara. Itu ada bukunya, Seni Dalam Berbicara. Itu kalian perlu baca kalau misalnya kalian mau melatih kepercayaan diri kalian. Lalu ada relevansi penalaran. Terus ada penguasaan topik. Penguasaan topik, jadi apa yang kalian akan bahas itu kalian harus sudah paham. Jangan sampai kalian cuma paham dalam selembar kertas gitu. Kalian juga harus paham apa yang kalian sampaikan. Karena kalau misalnya nantinya jadi pertanyaan oleh orang-orang lain dan kalian nggak bisa menjawab, dan itu bakal menjadi malu untuk diri sendiri. Jadi itu. Selanjutnya ada materi kelima, struktur dan contoh. Ya, jadi simple ya, kalau misalnya dalam teks pidato itu strukturnya cuma ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu biasanya diawali dengan salam, ataupun dengan sapaan. Isi itu yang jelas, langsung to the point. Jadi poin apa yang akan kita sampaikan itu, jangan bertele-tele. Jangan malah dibawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, nantinya jadi boring gitu. Terus ada penutup, penutup itu biasanya ditutup dengan salam, doa, ataupun harapan. Nah, ini contoh pembuka. Ini saya ambil dari pidatonya Pak Jokowi ya. Ini ada contoh pembuka. Ini adalah contoh isi dari pidatonya Pak Jokowi. Ini masih satu pidato yang sama. Dan ini ada contoh penutup. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.